Indonesia adalah miniatur surga dunia, negeri yang kaya akan sumber daya, menjadi pujangga di tanah muda. Alam yang disediakan Tuhan telah disuguhkan untuk Indonesia. Banyak kekayaan yang kemudian terungkap. Banyak sumber daya yang juga telah terangkat. Banyak pertambangan di Indonesia mencoba untuk mengeksploitasi sumber daya. Tetapi, tahukah Anda, material tambang apa saja yang menjadi sasaran? Oh, tunggu. Apakah kita akan membahas tentang pertambangan? Tidak, tentu saja tidak. Lebih umum daripada itu. Ya, kita akan membahas mengenai mineral. Karena tentu dalam setiap material tambang pasti memiliki mineral. Dan kita akan membahas dalam subbahasan mineralogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Huda dengan nomor induk mahasiswa 03071128192472 dengan asisten pembimbing Rizky Fitrianti. Kali ini kita akan membahas mengenai mineralogi. Jadi, apa yang terbesit ketika kita mendengar kata mineralogi? Tentu saja ilmu yang berhubungan dengan mineral. Lantas, apa saja yang akan dibahas dalam mineralogi? Kita akan simak dalam paparan berikut ini. Mineralogi merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang apa itu mineral, proses keterbentukan mineral, kristalografi, dan juga cara membedakan mineral berdasarkan sifat fisik dan sifat optiknya. Materi yang pertama adalah mengenai kristalografi. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Materi yang pertama adalah kristalografi. Apa itu kristalografi? Kristalografi adalah suatu ilmu pengetahuan kristal yang dikembangkan untuk mempelajari perkembangan dan pertumbuhan kristal, termasuk bentuk, struktur, dalam, dan sifat-sifat fisiknya. Apa hubungannya kristalografi dengan mineralogi? Jadi, sebenarnya kristalografi adalah salah satu cabang ilmu dari mineralogi. Dalam konteks ini, kristalografi merupakan ilmu berkenaan dengan bentuk geometris, sistem eksternal, dan properti optikal dari kristal. Tujuan utama dari teknik kristalografi modern adalah penentuan struktur kristal. Nah, apa saja unsur-unsur simetrik kristal? Unsur-unsur simetrik kristal secara umum dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bidang simetri. Bidang simetri merupakan suatu bidang khayal yang menembus dan membagi kristal menjadi 2 bagian yang sama besar, dengan salah satu sisi atau bagian merupakan suatu pencerminan dari bidang yang lain. Yang kedua adalah sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis bayangan yang dibuat menembus pusat kristal, dan bila kristal diputar dengan poros sumbu tersebut sejauh 1 putaran penuh, akan didapatkan beberapa kali kenampakan yang sama. Yang ketiga adalah pusat simetri. Suatu kristal dikatakan mempunyai pusat simetri bila dalam keadaan kristal tersebut dapat dibuat garis bayangan tiap-tiap titik pada permukaan kristal menembus pusat kristal dan akan menjumpai titik yang lain pada permukaan di sisi yang lain dengan jarak yang sama terhadap pusat kristal pada garis bayangan tersebut. Semua kristal umumnya memiliki pusat kristal, namun belum tentu memiliki sumbu simetri. Sistem kristal dalam kristalografi dan Kisi Bravais. Dalam mempelajari dan mengenal bentuk kristal secara mendetail, perlu diadakan pengelompokan yang sistematis. Nah, jadi pengelompokan bentuk kristal itu dibedakan menjadi 7, yakni berdasarkan sifat-sifat simetrinya. Ada isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklin, dan triklin. Dari 7 sistem kristal dapat dikelompokkan menjadi 32 kelas kristal. Pengelompokan ini berdasarkan pada jumlah unsur simetri yang dimiliki oleh kristal tersebut. Misalnya, pada sistem isometrik terdiri dari 5 kelas, sistem tetragonal terdiri dari 7 kelas, ortorombik juga memiliki 3 kelas, heksagonal memiliki 7 kelas,
dan trigonal memiliki 5 kelas. Selanjutnya, monoklin juga memiliki 3 kelas dan triklin memiliki 2 kelas. Selanjutnya yakni sistem kristal dan Kisi Bravais. Dalam kristalografi dikenal ada 7 sistem kristal, yakni isometrik atau kubus, tetragonal, ortorombik, monoklin, triklin, rombohedral atau trigonal, heksagonal. Nah, jadi seperti yang kita lihat pada gambar, sebagaimana panjang rusuk kubus A banding B banding C itu adalah sama. Nah, kita langsung masuk ke isometrik. Seperti ini adalah gambaran dari sistem kristal isometrik, di mana jumlah sumbu ada 3, axial ratio A sama dengan B sama dengan C. Nah, ini sistem kristalnya dan ini Kisi Bravaisnya. Kemudian yang kedua adalah tetragonal. Tetragonal memiliki sistem kristal yang dimana memiliki 4 sisi dan berbentuk seperti persegi panjang. Jumlah sumbunya ada 3. Axial ratio-nya A sama dengan B tidak sama dengan C. Sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma adalah 90. Contoh mineralnya adalah rutil. Dan kemudian yang ketiga adalah heksagonal. Heksagonal memiliki sumbu 4 dan axial rasionya A sama dengan B tidak sama dengan C. Jumlah sudut alfa sama dengan beta sama dengan 90 dan gamanya 120. Yang keempat, trigonal. Trigonal memiliki jumlah sumbu 4, kemudian axial rasionya A sama dengan B tidak sama dengan C. Sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma tidak sama dengan 90. Kemudian yang kelima adalah ortorombik. Ortorombik memiliki jumlah sumbu yakni 3, kemudian axial rasionya A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Berikut adalah sistem kristalnya. Dan ini adalah Kisi Bravaisnya. Di mana Kisi Bravais berpusat muka, berpusat badan, dan berpusat A, B, atau C. Kemudian monoklin. Jumlah sumbu ada 3. Dan axial rasionya yakni A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Sudut alfa sama dengan beta sama dengan 90, tidak sama dengan gamma. Ini adalah sistem kristal dan Kisi Bravaisnya. Kemudian ada triklin. Triklin merupakan sistem kristal yang memiliki jumlah sumbu 3 dengan axial rasionya A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, di mana sudut alfa tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma. Contoh mineralnya antara lain albit, anortit, labradorit, kaolinit, mikrolin, dan martogas. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Kali ini kita akan membahas mengenai mineralogi fisik. Materi yang selanjutnya yakni mengenai mineralogi fisik. Sifat fisik mineral. Macam-macam sifat fisik mineral yang terpenting dalam pengamatan mineral sebagai identifikasi mineral yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah warna atau color, yang kedua adalah kilap atau luster, yang ketiga adalah cerat, gores atau streak, yang keempat adalah belahan, cleavage, yang kelima adalah pecahan, fracture, selanjutnya adalah kekerasan mineral, hardness, berat jenis, dan juga bentuk kristal. Warna atau color. Warna mineral adalah warna yang kita tangkap dengan mata, yang mana mineral tersebut terkena sinar. Warna ini penting untuk membedakan antara warna yang disebabkan oleh campuran atau pengotoran dan warna asli elemen-elemen utama pada mineral tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi warna suatu mineral yakni yang pertama adalah komposisi kimia,
struktur kristal dan ikatan atom, dan juga pengotoran dari mineral asing. Ada beberapa mineral yang mempunyai warna seperti putih yang dimiliki oleh mineral kaolin, gypsum, dan juga kuarsa, kuning yang dimiliki oleh mineral belerang, emas yang dimiliki oleh mineral pirit, kalkopirit, dan juga emas, warna hijau pada mineral klorit dan juga malasit, serta beberapa warna-warna yang dimiliki oleh mineral-mineral lain. Selanjutnya, kilap atau luster merupakan sifat optis dari mineral yang rapat hubungannya dengan refleksi dan refraksi. Kilap sebagai hasil pantulan cahaya dari permukaan mineral. Refleksi mineral dalam menangkap sinar dapat dibagi menjadi dua. Yakni, yang pertama adalah kilap logam atau metallic luster, dan juga kilap bukan logam atau non-metallic luster. Kilap logam merupakan mineral opak dalam fragmen yang tipis atau lebih pada umumnya mempunyai kilap logam. Contohnya pada mineral pirit, magnetit, kalkopirit, dan galena. Selanjutnya adalah kilap bukan logam atau non-metallic luster. Kilap bukan logam biasanya terlihat pada mineral-mineral yang mempunyai warna-warna muda dan dapat melukiskan cahaya pada bagian-bagian tipis. Contohnya pada mineral kaolinit. Kemudian ada cerat atau gores. Gores atau cerat adalah warna mineral dalam bentuk hancuran atau serbuk. Hal ini dapat diperoleh apabila mineral digoreskan pada bagian kasar suatu keping porselen atau menumbuk mineral, kemudian dilihat warna dari bubukan tersebut. Contohnya, pada mineral pirit yang aslinya memiliki warna keemasan, namun apabila digoreskan memiliki warna kehitaman. Yang kedua adalah sinabar, yang warna aslinya adalah hitam tetapi memiliki warna gores atau warna ceratnya yakni merah kecoklatan. Selanjutnya adalah belahan atau cleavage. Belahan merupakan kecenderungan mineral untuk membelah diri pada suatu atau lebih arah tertentu. Belahan merupakan salah satu sifat fisik mineral yang mampu membelah, yang oleh di sini ialah bila mineral kita pukul dan tidak hancur. Artinya akan terbelah dalam bidang belahnya. Berikut ini merupakan jenis belahan. Yang pertama adalah belahan satu arah, one direction cleavage. Yang kedua adalah two direction cleavage atau belahan dua arah, belahan tiga arah atau three direction cleavage, dan belahan empat arah, four direction cleavage. Yang mana belahan empat arah sangat jarang sekali ditemukan. Kemudian pecahan atau fracture. Pecahan adalah kecenderungan mineral untuk terpisah-pisah dalam arah yang tidak teratur. Pecahan dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada konkoidal yang seperti botol, kemudian ada splintery seperti serat. Yang ketiga ada even, pecahan yang menunjukkan permukaan bidang halus, uneven atau tidak jelas, atau juga bisa disebut dengan tidak teratur dan juga kasar. Dan juga pecahan Hackley, yakni runcing dan tajam-tajam. Kekerasan pada mineral. Kekerasan adalah ketahanan mineral tersebut terhadap goresan. Kekerasan mineral secara relatif ditunjukkan dengan skala Mohs, di mana skala Mohs mewakili kekerasan mineral yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian berat jenis adalah perbandingan antara berat mineral dengan volume mineral. Adalah bentuk kristal atau crystal shape. Mineral ada yang berbentuk kristal, mempunyai bentuk teratur yang dikendalikan oleh kristalnya, dan ada pula yang tidak. Mineral yang membentuk kristal disebut mineral kristalin. Mineral kristalin sering mempunyai bangunan yang khas, disebut amorf, tidak berbentuk kristal. Bentuk kristal bermacam-macam, sebagaimana yang telah kita jelaskan, yakni pada kristalografi. Terdapat isometrik, tetragonal, heksagonal, ortorhombik, monoklin, dan juga triklin. Nah, teman-teman,
Jadi ini adalah salah satu bentuk pendeskripsian dari mineralogi fisik yang mana menjadi tujuan akhir dari praktikum mineralogi fisik untuk dapat membedakan mineral berdasarkan sifat fisiknya. Setelah membahas mengenai kristalografi dan mineralogi fisik, selanjutnya kita akan membahas mengenai mineralogi optik. Mineralogi optik. Dalam praktikum mineralogi optik, tentu kita membutuhkan bantuan dari mikroskop polarisasi. Nah, kira-kira gini nih, bentuk dari mikroskop polarisasi. Dalam mineralogi optik, kita akan mengamati mineral dalam keadaan paralel Nicholl dan juga cross Nicholl. Nah, kira-kira seperti apa paralel Nicholl dan cross Nicholl? Berikut merupakan pengamatannya. Materi berikutnya, yakni mengenai mineralogi optik. Pada mineralogi optik akan ada dua bahasan utama, yakni deskripsi secara kenampakan paralel Nicholl dan juga deskripsi secara cross Nicholl atau Nicholl silang. Pertama adalah warna. Warna merupakan kesan mineral jika terkena cahaya. Pada dasarnya, terdapat dua jenis sifat warna mineral, yaitu ideokromatik dan alokromatik. Warna ideokromatik pada mineral merupakan warna asli dari mineral tersebut. Sedangkan, warna alokromatik merupakan warna hasil kontaminasi dengan pengotornya. Kemudian yang kedua adalah bentuk mineral. Bentuk suatu mineral dapat ditentukan berdasarkan batas-batas mineral tersebut, di mana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh proses kristalisasi. Seperti pada gambar, dapat dibedakan menjadi tiga. Bentuk mineral euhedral, bentuk mineral subhedral, dan juga anhedral. Euhedral merupakan bentuk mineral yang teratur, subhedral agak teratur, dan anhedral tidak teratur. Nomor ketiga, ketembusan cahaya atau transparansi. Ketembusan cahaya adalah kemampuan mineral dalam mentransmit atau meneruskan cahaya yang masuk. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah opek atau tidak dapat meneruskan cahaya. Yang kedua adalah translucent yang dapat sebagian meneruskan cahaya. Kemudian transparan, seluruhnya dapat meneruskan cahaya. Kemudian yang keempat adalah belahan. Belahan merupakan kecenderungan suatu mineral untuk pecah di sepanjang bidang yang rata, planar, dan biasanya bidang tersebut bersifat memantulkan cahaya. Nah, belahan sendiri dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah belahan satu arah, belahan dua arah, dan belahan tiga. Yang selanjutnya adalah pecahan. Pecahan merupakan kemampuan mineral untuk pecah melalui bidang yang tidak rata dan juga tidak teratur. Yang keenam adalah relief dan indeks bias. Relief merupakan sifat optis mineral yang dihasilkan akibat perbedaan indeks bias dari mineral dan indeks bias dari bahan perekat preparat atau kanada balsam. 7. Pleochroisme. Secara sederhana, pleochroisme dapat diartikan sebagai perubahan warna mineral ketika stage atau meja mikroskop diputar. Perubahan warna ini dihasilkan perbedaan tingkat penyerapan cahaya dari tiap sumbu kristal, sehingga biasanya yang menghasilkan pleochroisme adalah mineral-mineral anisotropik. Secara umum, pleochroisme dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah trichroic, yang kedua adalah dichroic, dan yang ketiga adalah monochroic. Nah, kita lanjut kepada pengamatan Nicholl silang atau cross Nicholl. Yang pertama adalah Bayer-Freihertz atau bias rangkap. Bias rangkap adalah angka yang menunjukkan perbedaan indeks bias sinar ordiner dan ekstraordiner. Faktor yang mempengaruhi adalah macam sayatan, ketebalan sayatan, dan juga macam sinar yang masuk. Seperti yang kita tahu, di samping adalah tabel Bayer-Freihertz. Suatu mineral tentu memiliki orde yang berbeda dalam Bayer-Freihertz.
Kemudian, orientasi. Orientasi merupakan hubungan antara arah-arah sumbu optik dengan sumbu kristalografinya. Diberikan menjadi dua, yakni ada orientasi length slow dan juga orientasi length fast. Yang ketiga adalah pemadaman. Sudut pemadaman merupakan proses penggelapan, yaitu akibat perulangan pembiasan yang terjadi juga diperoleh dengan mengubah-ubah posisi mineral terhadap kedudukan analisator dan polarisator. Dibagi menjadi tiga, yakni pemadaman paralel, pemadaman miring, dan juga pemadaman simetris. Ada kembaran. Kembaran adalah kenampakan pada mineral akibat adanya atau tumbuhnya dua kristal bersamaan pada proses pengkristalan. Nah, ada apa saja sih dalam kembaran? Kembaran dibedakan menjadi dua macam, yakni kembaran Karlsbad dan juga kembaran Karlsbad-Albin. Pada gambar di samping adalah salah satu contoh kembaran, dan gambar di bawahnya adalah kurva kembaran Albin. Sekian dan terima kasih.